Wira dan teman-teman, saya Hugo, kelas 8D nomor absen 13. Hari ini saya akan membacakan berita tentang Victoria Beckham yang menggunakan transportasi umum. Sebagai superstar tidak membuat Victoria Beckham tinggi hati. Melalui akun Twitternya Victoria Beckham, istri pesepak bola David Beckham ini terlihat menggunakan kereta api. Ibu 4 anak itu berangkat bersama penata rambut pribadinya, Ken Paves. Mereka berangkat dari London menuju Manchester untuk mempromosikan rancangan teaternya. Manchester kami datang, tulis Victoria dalam akun Twitternya. Melalui akun Twitternya, mantan personel Spice Girls itu juga bahagia bisa kembali ke Manchester, tempat di mana ia bertemu dengan suaminya. Saya senang bisa kembali ke Manchester. Tempat ini menyimpan banyak budaya menarik dari tempat yang sangat menyenangkan. Tuturnya Victoria juga menambahkan dari sejak lama ia ingin menggunakan transportasi umum, di mana ia bisa berinteraksi dengan banyak orang, tapi baru bisa dilakukannya. Rasanya bebas, sudah lama saya ingin merasakannya. Tidak mungkin membawa 4 anak untuk berpergian menggunakan transportasi umum, ucapnya. Selamat malam Bu Ira dan teman-teman, saya Jessica Feliciana dari kelas 8D absen 15. Sekarang saya akan membacakan teks berita yang berjudul cacar monyet. Kementerian Kesehatan akan mengumumkan temuan kasus cacar monyet pertama di Indonesia melalui konferensi pers melalui Zoom dan kanal YouTube Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan akan menyampaikan keterangan pers penemuan pasien pertama terkonfirmasi cacar monyet melalui live streaming YouTube. Kementerian Kesehatan RI Sabtu 20 Agustus 2022 pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai, kata Sekretaris Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat. Cacar monyet berstatus darurat kesehatan global sejak Sabtu 23/7/2022 oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia. Menurut Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cacar monyet memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai keadaan darurat lantaran sudah terjadi di lebih dari 70 negara. Kami memiliki wabah yang telah menyebar ke seluruh dunia dengan cepat melalui mode penularan baru yang kami pahami terlalu sedikit dan yang memenuhi kriteria dalam peraturan kesehatan internasional, kata Tedros dikutip dari Associated Press. Cacar monyet merupakan penyakit langka yang disebabkan oleh virus cacar monyet. Virus cacar monyet berasal dari famili yang sama dengan virus penyebab cacar. Oleh karena itu, gejalanya juga mirip dengan cacar biasa. Penyebab cacar monyet adalah virus cacar monyet yang merupakan anggota genus Arthropoxvirus dan famili Poxviridae. Saat ini terdapat 2 jenis virus cacar monyet, yaitu yang pertama ditemukan di Afrika Tengah atau Basin Kongo dan Afrika Barat. Virus yang berasal dari Basin Kongo disebut lebih menular dan menimbulkan gejala yang lebih parah. Cacar monyet adalah penyakit ditularkan melalui binatang. Penyakit ini pertama kali ditemukan pada kera yang dipelihara untuk penelitian pada tahun 1958. Oleh karena itu, cacar jenis ini disebut dengan cacar monyet. Penularan dari binatang ke manusia diyakini terjadi akibat perjalanan internasional ke negara-negara yang terpapar virus ini.
atau melalui binatang impor. Penularan ini bisa terjadi jika manusia melakukan kontak dengan cairan tubuh atau luka terbuka pada hewan yang terinfeksi. Selain kera, virus ini juga telah ditemukan pada tupai, tikus, primata, dan spesies lainnya. Saat ini, cacar monyet tengah menjadi kondisi gawat di berbagai dunia dan diyakini penularan dari manusia ke manusia memiliki dampak yang lebih cepat dibandingkan dari hewan ke manusia. Penularan cacar monyet antara manusia terjadi akibat kontak dengan droplet, besi kulit, dan benda yang terkontaminasi virus tersebut. Ibu hamil juga bisa menularkan penyakit ini kepada bayi melalui dua cara, yaitu melakukan plasenta ketika masih di dalam kandungan dan ketika proses melahirkan. Nah, itu semua yang saya dapat bicarakan kepada Bu Ira dan teman-teman. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang, Bu Ira dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desain Wirawan dari kelas 8D nomor absen 16. Hari ini saya akan membawakan berita mengenai pembangunan IKN Nusantara tahap 1 yang telah dimulai. Berdasarkan sumber Jawa Pos, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah memulai kegiatan pembangunan infrastruktur ibu kota negara IKN Nusantara tahap 1 senilai 5,3 triliun. Hal ini ditandai dengan penandatanganan kontrak pekerjaan pembangunan IKNTA 2022 sebanyak 19 paket di Jakarta kemarin Senin, tanggal 29 Agustus. Sekretaris Jenderal Sekjen PUPR Muhammad Zainal Fatah menyampaikan bahwa Kementerian PUPR telah menyusun rencana atau tahapan pembangunan infrastruktur dasar di IKN Nusantara periode 2022-2024 dengan total anggaran sebesar 43,73 triliun rupiah. Pada tahun 2022, anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan IKN sebesar 5,3 triliun. Katanya dikutip dari Antara, Selasa 30 Agustus. Setelah selesai proses lelang oleh Direktorat Jenderal Ditjen Bina Konstruksi, dilakukan penandatanganan kontrak secara simbolis sebanyak 19 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak sebesar 5,3 triliun kemarin. Adapun rinciannya, Ditjen Sumber Daya Air total sebanyak 6 paket dengan nilai kontrak 42,8 miliar. Kemudian Ditjen Bina Marga sebanyak 8 paket dengan nilai kontrak 4,59 triliun rupiah. Ditjen Cipta Karya sebanyak 4 paket dengan nilai kontrak sebesar 111,9 miliar. Dan Ditjen Perumahan sebanyak 1 paket dengan nilai kontrak 567 miliar. Kementerian PUPR berencana akan melakukan penandatanganan kontrak kembali pada 5 September 2022 dengan nilai kontrak sekitar 4 triliun. Lanjut Zainal. Dalam pelaksanaan pekerjaan, Kementerian PUPR mengingatkan para pejabat pembuat komitmen PPK dan penyedia jasa untuk selalu bertindak profesional, kerja cepat, kerja keras, dan kerja produktif. Selain itu, memeriksa permasalahan di lapangan dan aktif menemukan solusi serta berorientasi pada hasilnya. Melaksanakan tugas bukan hanya menjamin selesai,
tetapi betul-betul menjamin infrastruktur berfungsi baik, tegas Zainal. Kementerian PUPR memastikan pekerjaan pembangunan IKN segera dimulai setelah penandatanganan kontrak hari ini agar infrastruktur IKN dapat selesai sesuai target pada tahun 2024. Kami akan terus konsultasi terkait pengadaan dengan lembaga kebijakan pengadaan barang jasa pemerintah LKPP, konsultasi terkait prosedur dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, serta mengumpulkan semua tim leader kontraktor dan konsultan untuk memastikan pekerjaannya berjalan dengan baik, tugasnya. Sekian berita yang saya bawakan pada hari ini. Semoga kalian dapat menjalani hari kalian dengan baik. Terima kasih. Hai teman-teman dan Bu Ira. Hari ini saya akan membawakan berita tentang puncak sampah dan bau. Berita kali ini saya ambil dari majalah cetak, yaitu koran. Hutan lumut menjadi bagian yang sangat menarik. Sejauh mata memandang, semua bisa diabaikan. Kamera tidak akan pernah berhenti bekerja jika masuk hutan lumut itu. Diambil dari sisi manapun, tetaplah indah. Dengan mengikuti arah matahari yang menerobos dapat diamati hasil fotonya. Video yang romantis, sedikit seram atau bahkan ceria. Itu menjadi studio yang kaya akan tema. 13 menit sebelum setengah hari, seluruh rombongan sudah ada di puncak persegi pada hari Jumat 19 September. Bendera merah putih pun dikibarkan. Semua berdoa untuk keselamatan para bangsa Indonesia dan mendoakan arwah pahlawan. Puncak gunung selalu menjadi lokasi yang mendatangkan keharuan setelah berpeluh lelah menerobos jalur pendakian. Puncak menjadi pengobatan penat. Dimanapun puncak gunung itu selalu ada pengalaman terbaik yang dirasakan. Di puncak dapat tugu dan beberapa bangunan dari seng yang memiliki tugu itu. Sayangnya, kondisi di puncak sangat kotor. Banyak sampah yang ditinggalkan para pendaki di dalam bangunan yang juga sangat kotor dan bau. Lagi-lagi karena sampah, melihat kondisi puncak persegi yang tidak indah lagi dipandang dan banyak sampah dan coretan. Vandalisme. Semua berinisiatif untuk membersihkan puncak persegi dengan kemampuan dan peralatan yang terbatas. Menyedihkannya melihat puncak yang kotor. Setelah membersihkan puncak, semua beristirahat sejenak dan melakukan evaluasi tentang kondisi puncak untuk mencari solusi terbaik tentang kelestarian Gunung Persagi. Setelah istirahat dan evaluasi, semua kembali ke pos 2. Dalam perjalanan kembali, tim Asi Dewi Java Sumatera Overland 2022 tahap 2 dan Porwadis Desa Bahwai berdiskusi mengenai solusi dan memutuskan meresmikan puncak persegi lestari di ketinggian 2234 mdpl sebagai puncak alternatif. Alasan meresmikan puncak Persagi lestari adalah karena kondisi puncak yang sangat kotor akibat para pendaki yang bukan dari jalur desa Bahwai. Kami menghormati kearifan lokal yang mempercayai puncak Persagi adalah gunung keramat untuk ritual dan tempat berdoa bagi kepentingan tertentu, kata Andi tiba di pos 2. Semua menyiapkan makanan siang sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Perjalanan pulang relatif lebih cepat meski harus tetap berhati-hati akibat tanah basah karena hujan semalam. Semua sampai di pintu rimba pukul 6 malam.
Sambutan yang penting indah waktu itu adalah sunset yang cantik. Amanat yang kita dapat ambil dari berita tersebut adalah kita harus menjaga apa yang ada di alam kita. Kita tidak boleh merusak atau kotori, karena alam yang sudah disediakan untuk kita bisa dapat bermanfaat banyak, yaitu jika alam-alam yang tetap indah tanpa dikotori, dibuang sampah, dapat menimbulkan bau yang segar, harum. Terus tumbuh-tumbuhan bisa mengeluarkan oksigen lebih banyak dan sedap dipandang atau cantik, dan bisa menjadi tempat rekreasi atau tempat foto berfoto. Terima kasih, sekian dari saya. Selamat malam. Selamat siang semuanya, nama saya Julian Abhari Wiryo Sudirjo, kelas 8D nomor absen 18. Hari ini saya akan menyampaikan berita mengenai kenaikan harga BBM. Presiden Jokowi resmi menaikkan harga BBM bersubsidi, yakni Pertalite dan solar. Jokowi mengatakan hal ini terkait dengan peningkatan subsidi dari APBN, yaitu mengalihkan subsidi BBM sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini dapat subsidi mengalami penyesuaian, kata dia. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengatakan Pertalite naik hingga menjadi 10.000 dan solar menjadi 6.800. Pemerintah memutuskan menyesuaikan harga BBM subsidi Pertalite menjadi Rp10.000, kemudian solar subsidi menjadi Rp6.800 per liter, kata dia. Subsidi 2020 telah 3 kali meningkat dari Rp105 triliun menjadi Rp502 triliun dan akan meningkat terus, kata Presiden. Sinyal kenaikan harga BBM subsidi sudah bergema sejak beberapa pekan terakhir karena proyeksi kuota APBN 2022 jebol akhir tahun. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhur Binsar Panjaitan secara terang-terangan menyatakan harga BBM jenis Pertalite dan solar dan akan naik dalam waktu dekat. Menurut Luhut, Presiden Joko Widodo akan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan solar pada minggu kemarin. Mungkin minggu depan, Presiden akan mengumumkan mengenai apa dan bagaimana mengenai kenaikan harga BBM ini, ucap Luhut dalam kuliah umum di Universitas Hasanuddin Jumat 18/7 lalu. Namun, sampai dengan akhir pekan kemarin, kenaikan belum juga dilakukan. Padahal, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan subsidi energi bisa membengkak hingga Rp198 triliun menjadi Rp700 triliun. Jika harga Pertalite dan solar tak naik. Tekanan pada harga BBM terjadi karena harga minyak mentah dunia melonjak setelah perang Rusia-Ukraina. Akibat lonjakan itu, belanja subsidi BBM dan kompensasi energi melesat dari Rp170 triliun hingga menjadi Rp502 triliun. Jokowi berdalih belum mengambil keputusan apapun terkait kenaikan harga Pertalite dan solar karena masih berhati-hati. Pasalnya, kedua jenis BBM tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Dia ingin mengambil keputusan diambil secara berhati-hati supaya tidak berdampak besar ke lonjakan inflasi, penurunan daya beli masyarakat dan pelambatan pertumbuhan ekonomi. Sekian dari berita yang saya sampaikan hari ini. Sampai jumpa di lain waktu.